Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Kaum Nabi Musa Bani Israel dalam kasus penyembahan mereka terhadap patung yang diciptakan oleh Musa Samiri, yakni patung anak lembu atau anak sapi yang terbuat dari emas, dan mereka menyembahnya. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat atas apa yang mereka lakukan. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Menurut beberapa kitab tafsir, yang dimaksud dengan membunuh dirimu, ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembah patung anak sapi. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertaubat. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, mereka berkata, kami bertaubat wahai Musa. Nabi Musa menjawab, bunuhlah diri kalian. Atas perintah Allah datanglah gelap dan sirnalah cahaya. Lalu mereka yang bertaubat tadi saling berperang, saling bunuh. Ada yang menyebutkan hingga 70.000 dari mereka tewas terbunuh. Inilah taubat di sisi Allah untuk mereka, untuk dosa keji yang mereka perbuat setelah anugerah kemenangan atas Fir'aun. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapat perlakuan istimewa sebagai umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu segera mendapat azab tatkala mereka kufur. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda azab kepada umat akhir zaman ini. Ada tangguh waktu untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, dosa mereka akan dihapuskan dan bagi mereka pahala di akhirat. Kemudian kegelapan itu sirna. Bani Israel berkata, wahai Musa, apakah Allah sudah menerima taubat kami? Musa menjawab, Allah telah menerima taubat kalian, namun aku akan memilih beberapa orang di antara kalian. Wahtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran surat Al-A'raf ayat 155. Musa pun mengajak pergi 70 orang terbaik dari Bani Israel ini. Musa berkata kepada mereka, tunggulah, aku hendak bermunajat kepada Robku. Mereka menanggapi, apakah kami juga mendengar ucapan Robmu? Kami harus turut mendengarnya. Itulah permintaan mereka, bahwa mereka ingin mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata, marilah ikut bersamaku. Lihatlah betapa sayangnya Musa kepada mereka dan betapa lancangnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Musa kemudian bermunajat kepada Allah dan Allah pun berdialog dengannya.
70 orang itu mendengar kalam Allah. Kemudian dengan tanpa adab, mereka kembali angkat bicara. Wahai Musa, siapa itu yang berbicara denganmu? Musa menjawab, dialah Robku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka menjawab, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan senyatanya. Itulah karakteristik kaum Bani Israel. Mereka meminta kepada Musa agar mereka langsung melihat Allah dengan nyata. Perhatikanlah, ini keadaan orang-orang terbaik dari kaum Nabi Musa. Betapa buruknya perangai mereka. Bagaimana lagi orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya. Tentu jauh lebih buruk dan kasar. Namun demikian, betapa sayang dan sabarnya salah satu rasul yang digelari ulul azmi. Bagaimana rasul yang digelari ulul azmi Nabi Musa menghadapi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Al-Baqarah ayat 55. 70 orang terbaik dari Bani Israel pun binasa. Kejadian ini kembali memperlihatkan akhlak mulia Nabi Musa alaihi salam. Betapa sayangnya, betapa kasihnya ia terhadap umatnya. Musa berkata, wahai Robku, apa yang hendak kukatakan kepada Bani Israel ketika aku pulang dan berjumpa mereka? Apakah harus kukatakan Allah telah membinasakan 70 orang itu? Ya Allah, hidupkanlah kembali mereka dan terimalah taubat mereka. Nabi Musa tidak ingin keadaan ini semakin membuat umatnya jauh menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Dia memaafkan orang-orang yang dia berikan kenikmatan berturut-turut. Namun tetap saja mereka ingkar seingkar-ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka untuk kedua kalinya. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Inilah kelompok pertama yang mati kemudian hidup kembali. Mereka mengalami 2 kali kehidupan di dunia atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin melihat bagaimana kaum Nabi Israel yang telah diberi oleh Allah banyak nikmat dan banyak keinginan yang dipenuhi. Apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak? Mari kita lihat kisah selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.